Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada kuliah biokimia dan pembahasan kita pada hari ini adalah disakarida. Nah, disakarida merupakan dua buah monosakarida yang berikatan kovalen terhadap sesamanya. Ikatan yang menghubungkan antar monosakarida ini adalah ikatan glikosida. Nah, pada kebanyakan disakarida, ikatan kimia yang menggabungkan kedua monosakaridanya disebut dengan ikatan glikosida, yaitu ikatan yang dibentuk jika gugus hidroksil pada salah satu gula bereaksi dengan karbon anomer pada gula kedua. Nah, ikatan glikosida terhidrolisis oleh asam, tetapi tahan terhadap basa. Glikosida merupakan struktur asetal dari gula. Nah, itu sebutan khusus untuk glikosida adalah glukosida, yaitu glikosida dari glukosa. Nah, glikosida ini stabil dalam air dan tidak bermutar rotasi. Hidrolisis dengan menggunakan asam akan mengembalikan asetal menjadi monosakarida. Nah, jadi sebuah disakarida itu terbentuk dari asetal, kemudian asetal ini ketika terhidrolisis dengan asam akan kembali menjadi monosakarida. Nah, ini adalah beberapa contoh dari disakarida. Ada sukrosa, laktulosa, kemudian ada laktosa, maltosa, trehalosa, selibiosa. Nah, misalnya sukrosa. Sukrosa terbentuk dari dua buah unit monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Kemudian ada laktulosa, terbentuk dari galaktosa dan fruktosa. Kemudian ada laktosa yang juga dikenal dengan gula susu, terbentuk dari galaktosa dan glukosa. Demikian seterusnya. Nah, pada kedua monosakarida ini untuk membentuk disakarida dihubungkan dengan ikatan glikosida. Nah, ini adalah menunjukkan letak dari atom C keberapa pada misalnya ini berarti pada glukosa ikatannya terbentuk pada atom C nomor 1, kemudian alfa, dan pada fruktosanya terletak pada atom karbon C nomor 2. Demikian juga seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari disakarida. Yang pertama adalah maltosa. Nah, maltosa adalah suatu disakarida yang terbentuk dari dua molekul glukosa. Ikatan yang terjadi ialah antara atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 4. Dan demikian dari strukturnya maltosa ini masih memiliki sifat mereduksi karena mempunyai gugus OH glikosidik sehingga masih bersifat mereduksi. Nah, maltosa merupakan hasil antara dalam proses hidrolisis amilum dengan asam maupun enzim untuk membentuk suatu glukosa. Nah, telah diketahui bahwa hidrolisis amilum akan memberikan hasil akhir glukosa. Nah, dalam tubuh kita, amilum mengalami hidrolisis menjadi maltosa oleh enzim amilase. Kemudian, maltosa ini diuraikan oleh enzim maltase menjadi glukosa yang dapat digunakan oleh tubuh. Nah, jadi kita dapat bisa melihat dari sini, yaitu maltosa terbentuk dari dua buah unit glukosa. Yang pertama alfa dextroglukosa, kemudian ada beta dextroglukosa. Kemudian kedua senyawa ini pada gugus OH-nya, kedua gugus OH ini mengalami ikatan melalui reaksi kondensasi yang melepaskan air, sehingga dari bentuk hemiaketal terbentuk struktur asetal. Nah, di sini ketika terjadi reaksi kondensasi ini pada maltosa ini setelah bergabung menjadi namanya maltosa, masih terdapat gugus OH sehingga maltosa masih memiliki sifat pereduksi. Nah, di sini nama dari maltosa ini adalah alfa dextroglucopinarosil 1
keempat dextroglucopinarose. Nah, jadi di sini bisa kita pahami alfa berarti gugus OH-nya di bawah, kemudian menunjukkan dextro pada struktur lurusnya OH-nya di sebelah kanan, kemudian glucopinarosil artinya merupakan cincin dengan 4 atom C, dengan 6 atom C, kemudian berikatan pada atom C nomor 1. Nah, ini dan dengan berikatan dengan atom dihubungkan dengan O, berikatan dengan atom C nomor 4. Nah, kemudian ini juga merupakan struktur pinarosa sehingga namanya adalah glucopinarosa. Selanjutnya ada laktosa. Nah, laktosa merupakan disakarida yang terbentuk dari 2 unit monosakarida, yaitu galaktosa dan glukosa. Nah, sehingga ketika laktosa dihidrolisis maka akan membentuk galaktosa dan glukosa. Ikatan glikosidik yang terdapat pada galaktosa itu terletak pada atom karbon nomor 1 pada galaktosa dan atom karbon nomor 4 pada glukosa. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah struktur dari galaktosa, ini struktur dari glukosa di mana ikatan glikosidiknya terbentuk dari pada atom C nomor 1 di galaktosa dan atom C nomor 4 pada glukosa. Nah, secara alami laktosa ini terdapat pada ASI dan susu sapi. Nah, kemudian laktosa juga memiliki sifat pereduksi, di mana di sini dapat kita lihat masih pada glukosanya masih memiliki gugus OH, dan laktosa juga dapat bermutarotasi. Selanjutnya ada sukrosa. Sukrosa merupakan gula yang kita kenal sehari-hari, baik yang berasal dari tebu maupun dari buah bit. Nah, selain pada tebu, sukrosa juga terdapat pada tumbuhan lain, misalnya pada buah nanas dan juga terdapat pada wortel. Nah, jika dihidrolisis, sukrosa akan terpecah menghasilkan glukosa dan fruktosa. Nah, jadi kalau sukrosa dihidrolisis maka akan menghasilkan fruktosa, menghasilkan glukosa dan fruktosa. Nah, pada molekul sukrosa terdapat ikatan glikosidik antara molekul glukosa dan fruktosa, yaitu pada atom karbon nomor 1 pada glukosa dan atom karbon nomor 2 pada fruktosa melalui oksigen. Nah, di sini oksigen ya. Nah, kedua atom karbon tersebut adalah atom karbon yang mempunyai gugus OH glikosidik atau atom karbon yang merupakan gugus aldehida pada glukosa dan gugus keton pada fruktosa. Oleh karena itu, molekul sukrosa tidak mempunyai gugus aldehid atau keton bebas atau tidak mempunyai gugus OH glikosidik, sehingga sukrosa tidak memiliki sifat pereduksi. Nah, sukrosa mempunyai sifat memutar cahaya terpolarisasi ke kanan. Nah, jadi hasil dari reaksi hidrolisis sukrosa adalah glukosa dan fruktosa. Nah, glukosa memutar cahaya ke kanan, kalau fruktosa memutar cahaya ke kiri. Oleh karena fruktosa mempunyai rotasi spesifik lebih besar daripada glukosa, maka campuran yang hidrolisis sukrosa dengan hidrolisis sukrosa tadi adalah glukosa dan fruktosa lebih cenderung memutar ke kiri. Nah, dengan demikian pada proses hidrolisis terjadi perubahan sudut yang awalnya ke kanan, kemudian ke kiri, kemudian
proses ini adalah inversi. Nah, hasil hidrolisis sukrosa adalah campuran yang disebut dengan gula invert. Nah, tadi sebelumnya sempat kita bahas pada disakarida itu ada dua jenis, yaitu disakarida yang memiliki gugus pereduksi dan disakarida yang tidak memiliki gugus pereduksi. Nah, ini berkaitan dengan gugus hemiasetal bebas yang terdapat pada disakarida tersebut. Nah, jika disakarida tanpa gugus hemiasetal, maka disakarida ini dapat dibentuk dengan reaksi 2 glikosidik gugus hidroksi dengan gugus yang lainnya, yang disebut dengan glikosil glikosida. Jenis yang ini sering disebut dengan disakarida non-reduktor. Nah, itu misalnya adalah sukrosa. Kemudian ada disakarida dengan gugus hemiasetal bebas. Nah, suatu disakarida dengan 1 unit glikosil dapat digantikan dengan atom hidrogen dari gugus hidroksi alkoholik dari unit lainnya yang disebut dengan glikosil glikosa. Nama lainnya adalah disakarida reduktor. Contohnya tadi adalah maltosa. Nah, jadi glikosida ada yang asetal itu stabil dalam basa sehingga tidak bereaksi dengan pereaksi Tollens. Sedangkan disakarida dan polisakarida yang asetal disebut dengan gula non-reduksi. Nah, ini kaitannya dengan praktikum yang kalian lakukan, praktikum biokimia. Kan ada menentukan mana disakarida yang memiliki gugus pereduksi, yaitu dengan menggunakan pereaksi Tollens. Nah, tahu kan jadi apa alasannya? Nah, ini adalah simpulan dari beberapa contoh disakarida yang kita bahas. Yang pertama ada sukrosa, kemudian maltosa, dan laktosa. Nah, ketiganya memiliki rumus molekul yang sama, tetapi memiliki struktur yang berbeda. Nah, sukrosa ketika dihidrolisis akan menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian sukrosa bukan merupakan gula pereduksi karena bukan merupakan gula pereduksi dalam larutan air karena sukrosa tidak memiliki gugus aldehid. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Yaitu dengan diuji coba mereaksikan dengan pereaksi Fehling, Benedict, atau Tollens. Kemudian hidrolisis sukrosa dapat terjadi dengan menggunakan katalis asam encer atau suatu enzim invertase. Nah, sukrosa juga mudah larut dalam air. Nah, sukrosa ini yang paling sering kita jumpai sehari-hari yaitu adalah gula. Nah, kemudian ada maltosa. Maltosa atau dikenal dengan gula gandum ini tidak terdapat bebas di alam, melainkan diperoleh dengan cara hidrolisis dari amilum dengan katalis diastase atau hasil hidrolisis glikogen dengan katalis amilase. Nah, jadi maltosa diperoleh dengan cara menghidrolisis amilum menjadi glukosa. Nah, proses antara dari amilum menjadi glukosa itu ada maltosa. Nah, hidrolisis maltosa itu akan menghasilkan 2 buah glukosa. Nah, enzimnya tadi apa? Enzim untuk mengkatalis maltosa adalah enzim maltase. Nah, maltosa merupakan gula produksi karena dapat mereduksi pereaksi seperti Fehling, Benedict, atau Tollens. Nah, yang ketiga laktosa atau yang dikenal dengan gula susu. Nah, hidrolisis dari laktosa dengan enzim laktase itu akan menghasilkan glukosa dan galaktosa. Nah, laktosa merupakan gula pereduksi karena dapat mereduksi pereaksi seperti Fehling, Benedict, atau Fehling dan Benedict. Nah, berdasarkan tingkat rasa manis beberapa karbohidrat, yang paling tinggi adalah fruktosa. Kemudian gula invert tadi adalah gula campuran antara hasil hidrolisis sukrosa ya. Jadi campuran glukosa dan fruktosa itu disebut dengan apa tadi? Gula invert. Kemudian ada sukrosa, glukosa, silosa, maltosa, galaktosa, dan yang paling
rasa manis paling rendah adalah laktosa. Nah, tugas dari kalian selanjutnya adalah mencari reaksi-reaksi yang berkaitan dengan reaksi Vehling, Benedict, dan Tollens untuk mengidentifikasi jenis-jenis karbohidrat. Nah, demikian pertemuan atau penjelasan mengenai disakarida. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.